Halo selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Baru sebulan Menteri Komunikasi dan Digital dilantik, belasan orang dalam oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi ini ditangkap oleh polisi karena diduga kuat melindungi praktek judi online. Dan tak tanggung-tanggung pungutan yang mereka terima bisa mencapai 8,5 miliar rupiah karena jasa mereka meloloskan 1.000 situs dari 5.000 situs yang tentunya harusnya ini diblokir. Nah, sudah lama publik tentunya bertanya-tanya, mengapa begitu sulit untuk memberantas judi online ini, padahal aliran uang kejahatan itu mestinya begitu gamblang dan tinggal ditelusuri kemana muaranya nanti begitu. Dan pusat dari pelaporan dan juga analisis transaksi keuangan atau PPATK pun juga sudah beberapa kali begitu membeberkan nilai transaksi yang diduga kuat dari judi online ini, dan transaksi judol ini mulai terpantau radar PPATK pada tahun 2017 lalu sudah mencapai 2 triliun rupiah. Nah, sejak itu nilai perputaran uang judi online terus meningkat hingga saat ini. Praktek culas dari pembinaan situs judi online yang tentunya dilakukan oleh sejumlah oknum pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital akankah menjadi pembuka kotak Pandora para pelaku besar atau para bandarnya ini? Kita akan bahas dalam Fokus Terkini edisi malam hari ini bersama saya Ardianto Wijaya, perangi judi online. Sudah bergabung bersama kami sejumlah narasumber yang tentunya malam hari ini akan kita sapa satu persatu begitu. Yang di sebelah kiri saya Bang Julius Ibrani, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia PBHI. Bang Julius, selamat malam, salam sehat. Selamat malam, terima kasih Jaya. Terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Dan juga di sebelah kanan saya Bang Alphonse Tanuwijaya, pakar keamanan siber. Bang Alphonse, selamat malam, salam sehat. Malam, Jaya. Baik, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Yang juga sudah bergabung via daring, kita akan sapa satu persatu. Bang Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika 2021 hingga 2024. Bang Usman, Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam, Baik. salam sehat. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Yang sudah bergabung juga via daring Pak Sukamta, anggota Komisi 1 DPR RI. Pak Sukamta dalam perjalanan ya. Assalamualaikum, salam sehat Pak. Iya, selamat malam Mas Wijaya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang sudah bergabung juga Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, Penasihat Kapolri Bidang Hukum. Pak Arianto, selamat malam, salam sehat Pak. Selamat malam Mbak Jaya, terima kasih. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya langsung ke Bang Usman Kansong begitu. Ini kan miris begitu Bang Usman melihat perilaku dari oknum pegawai Komdigi yang terjerat kasus melindungi situs judi online. Bagaimana tentunya Anda melihat keseriusan dari pemerintah? Rasa-rasa ini kan sebetulnya gampang begitu untuk ditindak, tapi ternyata banyak sekali halangan, lalu juga akhirnya terungkap orang dalam main begitu. Apakah ini juga bergantung pada presidennya atau seperti apa nih? Bergantung pada pemerintahnya atau seperti apa komitmen dari pemerintah Anda melihat? Iya, jadi tentu sebagai mantan pegawai Kominfo, tentu saya sangat prihatin dan ya sangat pedulilah dengan persoalan ini begitu. Ya memang sebetulnya tidak terlalu sulit di tengah kemajuan teknologi sekarang ini untuk mengidentifikasi misalnya ada keterlibatan orang-orang dalam begitu. Nah, salah satu yang sudah kita identifikasi ini kan adanya pegawai Kominfo waktu itu dan kementerian dan lembaga lain yang terlibat dalam permainan judi online. Artinya dia sebagai pemain. Dan kemudian namanya juga diberikan kepada masing-masing kementerian dan lembaga, dan kita waktu itu sudah melakukan langkah-langkah pembinaan, termasuk misalnya kita membuat fakta integritas, dan fakta integritas itu juga dilakukan di kementerian lain, ya bahkan Kominfo, Menteri Kominfo pada waktu itu juga menggalang begitu. Nah, terkait dengan keterlibatan pegawai Kominfo yang sudah ditangkap polisi, ditangani polisi, ini sebetulnya juga kalau saya baca ya ini di media massa, Wamen Kominfo ya Pak Nezar mengatakan sebetulnya sudah teridentifikasi
ya sudah teridentifikasi mereka. Ya, jadi memang pada satu ketika itu teridentifikasi adanya permainan, ya permainan dalam arti yang mereka menyebut membina, katanya begitu kan. Dan sudah diambil langkah-langkah internal sifatnya, ya sudah diambil langkah-langkah internal pembinaan pada waktu itu. Ada komitmen, kemudian ada fakta integritas, bahkan sampai menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menunjukkan nasionalisme kita bahwa judi ini akan merusak masa depan bangsa dan hal-hal lain yang waktu itu dianggap sudah memadai barangkali begitu ya, tetapi ternyata kelihatannya mereka ini terus bermain, terus melindungi atau membina dalam tanda petik, sehingga kemudian polisi mengambil langkah-langkah sesuai dengan hukum begitu kira-kira. Oke, Bang Usman, seharusnya kan tidak hanya pembinaan, tidak hanya fakta integritas semata begitu, tapi kan juga seharusnya sudah ada pengawasan secara internal yang harusnya bergerak terlebih dahulu begitu. Apakah ini pengawasan internalnya tidak berlaku dengan baik atau seperti apa sebetulnya di Kementerian Komunikasi dan Digital ini, Bang Usman? Iya, pengawasan tentu ada ya, makanya tadi saya sampaikan sudah teridentifikasi ya, baik yang bermain dalam arti pemain ya, maupun yang tadi pelaku begitu ya, pelaku. Nah, pada waktu itu mungkin ada pertimbangan tertentu ya, misalnya coba kita bina dulu begitu ya, walaupun apa yang mereka lakukan dalam hal ini yang tadi membina judi online itu ya, ini kan perbuatan pidana ya, tetapi waktu itu barangkali dianggap coba kita coba dulu dengan pembinaan yang sifatnya internal, langkah-langkah internal begitu, dan kemudian ya ternyata mereka masih melakukan perbuatan pelanggaran pidana tadi ya, sehingga yang mengambil langkah adalah pihak kepolisian ya, pihak lain artinya, karena memang Kominfo sendiri ya mestinya waktu itu melaporkan, karena kan Kominfo bukan aparat penegak hukum ya, tidak bisa menangkap, bahkan cuma bisa melakukan pembinaan ya, tetapi saya tidak tahu ya waktu itu mestinya memang dilaporkan, dan saya kira mungkin sudah ada koordinasi barangkali begitu. Saya tidak bisa menjawab ini begitu. Ya, seharusnya kan langsung dilaporkan begitu ya, tidak dibina terlebih dahulu karena kan korbannya sudah banyak begitu, Bang Usman ya. Baik. Ya, idealnya mungkin seperti itu ya. Oke, baik. Kalau berbicara terkait hal ini, apakah ini juga yang menyebabkan mungkin Anda mengundurkan diri atau seperti apa, Bang Usman, terkait dengan fenomena di internal ini? Iya, saya kira tidak lah. Ya, walaupun ada beberapa teman yang mengirim pesan singkat, Tuhan sayang kamu katanya, makanya ya bagus juga lah kamu mundur katanya begitu. Walaupun sebetulnya saya pastikan tidak ada kaitannya dengan pengunduran diri saya itu. Oke, baik. Saya langsung ke Pak Arianto. Setelah tadi Bang Usman mengatakan sebenarnya fenomena di internal ini seperti apa, lalu juga sempat juga ada pembinaan, tapi ternyata rasa-rasanya pembinaan tidak cukup, fakta integritas tidak cukup begitu, tapi seharusnya juga pengawasan secara internal juga harus bergerak begitu, dan harusnya melaporkan langsung karena memang korbannya sudah banyak begitu. Pak Arianto, Anda melihat kronologi dari aparat ini mencium sindikasi oknum dari Komdigi ini seperti apa? Jangan-jangan ini fenomena gunung es, jangan-jangan masih banyak lagi oknum-oknum. Ini kan kita bicara kemungkinan buruknya begitu, Pak Arianto. Ya, kalau dari pengamatan saya jadi polisi 50 tahun ya, ini merupakan satu gunung es saja, Pak. Saya yakin masih banyak yang terlibat, bukan hanya di Komdigi aja ya, Pak. Karena begini, Pak, di dalam satu kejahatan perjudian itu ya, perjudian itu baru bisa terungkap apabila tidak dibiarkan. Nah, pembiaran itu macam-macam, Pak, alasannya. Ada yang tidak tahu, gitu ya, atau ada yang pura-pura tidak tahu karena itu aparat yang suka menindak itu kolusi dengan yang pemainnya,
Dan kemudian masyarakat juga tidak ikut memerangi. Gitu. Akibatnya apa? Suatu kecurangan yang terlibat di dalam satu perjudian itu pasti terjadi. Nah, padahal judi ini sangat memberikan janji-janji yang sangat ya Pak ya, menguntungkan sekali dan sulit sekali untuk ditindak apabila tidak ada betul-betul petugas yang bersih betul semuanya ya gitu ya. Itu baru bisa ditindak judi itu gitu. Jadi saya pikir ya ini kebetulan kemarin saya dengar dari Bareskrim baru dari penyidiknya itu dari pelacakan dari cyber itu ada indikasi gini, kemudian didalami lagi, didalami semua, kemudian sudah banyak yang informasi yang positif. Nah, kebetulan Pak Presiden kan menekankan harus tidak tegas ini, makanya kemudian ya polisi sekarang Pak Kapolri juga sebagai komitmen untuk melaksanakan tugas dari Pak Presiden itu beliau perintahkan kepada jajarannya untuk betul-betul bersihkan itu gitu. Nah inilah contoh ya Pak, bahwa dalam perjudian ini Pak, itu sangat mudah sekali mempengaruhi aparat atau petugas atau masyarakat untuk tetap ikut-ikut bermain dalam judi itu, meskipun risikonya sangat besar. Oleh karena itu dalam biasanya orang mengantisipasi perjudian itu kebanyakan mendambakan kepada penindakan. Padahal kalau penindakan ya sekarang ini untuk judi online ini sangat tidak imbang Pak, antara persemaian daripada perjudian itu dengan judi online misalnya itu dalam satu hari detik itu sudah bisa menyebar demikian luas, sedangkan kemampuan aparat untuk menegakkan hukum itu sangat kecil sekali itu Pak. Karena apa? Prosesnya kalau kita saat ini menindak secara hukum bisa dihitung Pak. Satu perkara itu berapa hari baru bisa selesai. Ya. Itu pun kalau perkaranya hanya satu tersangkanya. Kalau judi ini kan tersangkanya ribuan bahkan jutaan dan kemudian nggak ada barang bukti yang nyata gitu. Akibatnya apa? Proses perjudian itu penindakannya makan waktu yang banyak dan yang dihadapi adalah yang masif, dan kemudian masyarakat sendiri juga kebanyakan juga hancur kan di situ Pak. Kenapa judi itu kemudian tidak jadi dimusuhi oleh masyarakat? Ya karena judi itu termasuk penyakit masyarakat yang sejak manusia itu ada itu sekarang juga masih dianggap ada bagian daripada kehidupan gitu Pak. Baik. Jadi dalam menghadapi perjudian ini menurut hemat saya jangan hanya ditumpukan kepada berapa yang ditindak atau bagaimana efektivitas penindakan, tetapi juga efektivitas pencegahan persemaian daripada judi itu sendiri gitu. Jadi itu harus berimbang, apalagi sekarang sudah sangat masif, sudah sangat merugikan negara, maka harus ini sama-sama kita memerangi. Masyarakat juga secara sadar tidak ikut terjebak, masyarakat lingkungan harus juga ikut melaporkan, para hacker itu juga bisa membantu untuk melacak, malah yang pendek kata Pak, itu harus tindakan melalui preemptif pembinaannya supaya orang tidak terlibat dalam judi itu juga harus masif. Kemudian usaha preventif juga harus masif juga, terutama dari Komdiki itu ya. Kalau ada indikasi begini, mestinya dia harus cepat-cepat memberitahu ataupun memblokir ataupun apa. Karena polisi sendiri kan tidak ada kewenangan untuk memblokir itu Pak. Begitu Pak kira-kira ya. Jadi sekarang dalam suatu kondisi yang sekarang ini, mumpung Pak Presiden itu betul-betul bertekad ini, maka semua institusi harus mendukung untuk itu. Baik. Tujuannya adalah untuk betul-betul membasmi perjudian ini Pak, gitu. Masih. Oke, saya langsung ke Pak Sukamta. Pak Sukamta, kalau melihat Komisi 1 melihat kasus ini seperti apa? Apalagi oknum dari orang dalam ini main, rasa-rasanya ini terorganisir, rapih begitu sampai membuka kantor satelit, teknologinya juga dikuasai sebetulnya. Ini jangan-jangan juga tadi dikatakan puncak gunung es begitu, fenomena gunung es begitu. Bagaimana Anda tentunya melihat, Komisi 1 melihat, apakah ini seharusnya pengawasan secara internal harus segera ditegakkan, lalu upaya apa yang kemudian Komisi 1 lakukan dari beberapa kali pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Digital yang baru ini, Pak Sukamta? Baik, terima kasih Mas Jaya. Ini berangkat dari semangat Pak Presiden ya. Pak Presiden di dalam beberapa kesempatan kan menginstruksikan untuk melakukan tindakan-tindakan yang nyata terkait dengan pemberantasan judi online ini. Nah ini kita apresiasi semangat Pak Presiden ini dan kemudian juga di follow up oleh Menteri Kominfo. Kemarin di Komisi 1 beliau membuat paparan yang sangat menarik, yang kalau kita lihat memang
kalau kita bisa bagi dua secara garis besar, Kementerian Menkomdigi itu kan sifatnya pencegahan. Nah, sementara aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi dan seterusnya, itu adalah penindakan. Nah, mitra kami adalah Kominfo. Memang kunci utamanya seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Arianto, bahwa kalau judi itu kalau hanya mengandalkan penindakan pasti tidak akan bisa. Nah, kuncinya itu ada di pencegahan. Nah, pencegahan dalam prakteknya di banyak negara itu sudah dilakukan dengan mesin, tidak dilakukan dengan manusia. Nah, selama itu dilakukan oleh manusia, maka ruang untuk terjadi fraud, untuk terjadi penyimpangan oleh manusianya itu pasti besar sekali. Karena judi ini kan omsetnya gede sekali, tadi Mas Jaya sudah mengatakan menurut PPATK itu angka konservatifnya sampai 350 triliun ya. Itu angka yang sangat luar biasa sekali, sehingga tidak mudah untuk memberantas satu kegiatan yang omsetnya besar. Karena pasti godaan pada semua pihak untuk ikut diiming-iming oleh uang besar itu juga tinggi. Ya, ini mirip-mirip narkoba lah ya. Jadi walaupun sudah dilarang, dimusuhi negara, tapi omsetnya tinggi sekali juga akhirnya susah. Nah, jadi salah satu kuncinya adalah penindakan ini, pencegahan maksud saya, jangan mengandalkan manusia, tapi menggunakan mesin. Sampai hari ini, tadi saya ini punya satu perangkat yang saya khususkan untuk melakukan pemantauan melalui media sosial. Sampai sore sebelum kita wawancara ini, saya masih lain masa media sosial yang saya pakai tadi, itu masih ada iklan yang terkait dengan judi online, terkait dengan pornografi, dan seterusnya. Jadi sampai hari ini itu ternyata masih, walaupun sudah ada pegawai yang ditindak, kemudian ada gerakan-gerakan yang lebih serius, nah ternyata masih loh sampai sekarang itu. Mati satu tumbuh 1000 justru banyak begitu ya, ada. Pak Sukamta ya? Ya, masih masif melalui media sosial. Nah, kalau mau melakukan penindakan dengan mesin, itu sudah ada payung hukumnya. Nah, yaitu di dalam pasal 40 ayat 2C dan 2D di Undang-Undang ITE yang baru, yang barusan kita revisi. Baik. Nah, jadi ini saya kira kita berharap mudah-mudahan keseriusan Pak Presiden ini juga diseriusi oleh para petugas di tingkat yang lebih bawah. Walaupun Undang-Undang ITE ini perlu dijabarkan dengan PP ya. Dan PP 71 nomor tahun 2019 itu belum mencakup ini karena ini revisi dan undang-undangnya barusan diterapkan 19 Oktober sehari sebelum Presiden dilantik kemarin. Oke, baik. Nanti kita akan bicara apakah diperlukan revisi berlanjutan dari Undang-Undang ITE atau KUHP atau bahkan undang-undang lain begitu? Revisinya sudah ada, sudah selesai ya. Ya tinggal PP-nya aja bagaimana penerapannya. Baik. Oke, saya langsung ke Bang Julius. Bang Julius, ini kan mengejutkan begitu. Apakah bagi Anda mengejutkan atau tidak? Enggak mengejutkan artinya ya. Tapi kan ini kan justru fenomenanya adalah penindakan yang justru dilakukan kepada oknum yang seharusnya mencegah, begitu. Ini yang kemudian menjadi catatan kita semua. Ya, jadi tadi kata kunci dari Bang Sukamta menarik. Ini seperti narkoba, gitu ya. Satu, ini menjadi penyakit masyarakat, merusak kehidupan, dan dalam penanganan kasus narkoba yang selalu melindungi bahkan aktor utamanya adalah aparat. Itu kata kuncinya. Yang kita sebut oknum aparat, baik dari penegak hukum, kemudian instansi dan yang lainnya. Itulah kenapa tidak akan pernah selesai. Itu satu. Yang kedua, dalam upaya untuk mengungkapkan, menyelesaikan, ada dua kata kunci yang hilang. Pertama sistemik, yang kedua struktural. Ya. Sistemik kenapa? Lihat korbannya siapa? 4.000-an anggota TNI dan Polri, kemudian ribuan DPRD, ada 15 anggota Komdigi sekarang yang baru ketahuan ya kan. Lalu di KPK juga ada dan segala macamnya ratusan triliun.
pertanyaannya sudah sebesar gitu, kenapa tidak dinyatakan ini masalah yang sistemik sehingga harus diperiksa secara sistemik juga. Lalu soal struktural, Komdigi dan Polda Metro sudah mengungkapkan ya 15 nama yang diduga sebagai oknum pelaku itu strukturnya berjenjang dan ada satu nama yang posisinya sebagai tenaga ahli, gitu ya. Dan kalau kita tahu bahwa ini adalah mekanisme kerja yang sifatnya organisatif. Jadi bukan individu-individu lepasan, maka dengan demikian mereka menciptakan sebuah kelembagaan tersendiri untuk mengatur judi online itu. Nah, kalau tidak ditindak secara kelembagaan, hanya personal-personal, ini yang disebut anggota Komisi 1 ya, Farah Nahlia, ini hanya diungkapkan on the tip of the iceberg. Ujung dari gunung esnya saja. Itu nggak akan selesai. Masyarakat juga bahkan sudah tahu, itu anggota DPR yang duduk di DPR RI. Sebagian diantaranya promosi judi online. Diperiksa nggak dia? Tidak. Sampai sekarang ya, Sampai karena kan detik kemarin ini, kan ada 1.000 lebih tuh iklannya masih DPR, ada di DPRD medsos, begitu. Jaya. Iklannya masih ada di medsos, mereka mempromosikan. Nama-nama artis besar ini tidak ditindak, tetapi nama-nama kecil yang mainan TikTok joget-joget cepat sekali ditindak. Nah, terakhir saya mau ngomong begini. Angka 350 triliun itu sudah diungkapkan oleh Ivan, PPATK. Nah, pertanyaannya ada tindakan atau tidak? Siapa yang bisa bertindak? Ya cuma negara. Jadi selama bertahun-tahun negara melihat ada 350 triliun, lalu negara bertindak, maka pelakunya adalah justru struktur negara itu sendiri. Nah, kalau itu tidak diungkap, sistemiknya tidak diungkap, strukturalnya tidak diungkap, maka kita diskusi hari ini hanya menambah wacana informasi saja. Jadi saya pikir Presiden RI menempatkan Mutia Hafid ex Komisi 1 yang mengawasi Kominfo yang sekarang Komdigi dan kawan-kawan untuk jadi menteri, itu harusnya mempermulus jalan. Mempermulus jalan untuk melakukan pengungkapan secara sistemik dan struktural. Karena dulu dia adalah pengawas Kominfo yang sekarang Komdigi dan mengawasi seluruh kinerjanya termasuk menyoroti judi online ini. Sekarang si pengawas sudah duduk sebagai menteri, sebagai eksekutif. Saatnya dia mengeksekusi karena dia sudah punya perspektif pengawasan yang komplit. Baik di instansi, di aparat penegak hukum, di masyarakat, bahkan sampai promosi-promosinya di tingkat artis. Itu yang kita tunggu dan kalau itu dilakukan, selesai Mas ya. Ya kita support tentunya. Tapi kan ini berbicara lagi terkait dengan struktural tadi. Kalau misalnya ini terorganisir, kelembagaan begitu. Artinya kan ini juga harus diusut sampai dengan hulunya begitu Bang. Oh jelas, hulunya siapa ya? Hulunya menteri. Menteri yang tahu semua data itu. Gitu ya. Menteri juga yang terpantau di berbagai macam kesempatan. Dia berelasi dekat dengan nama-nama yang diungkapkan oleh Polda Metro Jaya. Jadi penyidik mudah sekali untuk mencari relasi. Apakah ada komunikasi? Ya kali tenaga ahlinya melakukan apa si menterinya tidak tahu. Nah ini kan yang harus ditegaskan gitu loh. Jadi kami kalau kita bilang sistemiknya apa? Oke, cari kenapa ini bisa menyebar luas dengan mudah. Berarti ada platform. Yang soal struktur, siapa hulunya? Menteri, periksa menterinya. Bagaimana ini bisa satu jajaran Anda di berbagai macam level memainkan barang itu dengan data yang dimiliki oleh instansi. Selesai di situ Mas ya. Oke, saya langsung ke Bang Alfon. Bang Alfon, ini celahnya sebenarnya di mana sih sampai oknum-oknum nakal ini masih bisa membina judi online itu? Karena kewenangan yang diberikan tidak ada kontrol. Tidak ada kontrol? Jadi jika satu sistem sudah sedemikian baik, kita ada sistem pengamanan, sistem software sudah sedemikian baik, tidak bisa ditembus, akan dicari titik terlemahnya. Titik terlemahnya manusia. Nah jadi kita dari kasus ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa secara tidak langsung kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya pemblokiran ini cukup efektif. Kenapa kita ambil kesimpulan itu? Karena dari bandar judi ini sampai harus menyerang ke manusianya. Harus bikin masuk angin. Nah kalau misalnya tidak masuk angin, harusnya dengan Satgas anti judi yang sekarang ada Kominfo seperti kalau di Avenger tuh kayak Thor, palu blokir. Ada kepolisian kayak Hulk-nya. Ada PPATK kayak Iron Man-nya yang pinternya. Nah jadi 3 ini lebih dari cukup untuk menekan judi online. Kita nggak bilang judi itu dihapus 100% nggak mungkin. Jadi prostitusi judi online di dunia ini nggak bisa 100%. Tapi kita bisa tekan semaksimal mungkin. Dan caranya sebenarnya sangat mudah. Kenapa kita katakan sangat mudah? Karena judi online ini mereka harus iklan. Dan di dalam iklan itu kita dengan mudah bisa mengidentifikasi. Contohnya bagaimana? Sekarang ada iklan judi online, terserah mau muncul di SMS, mau di Facebook, mau di iklan.
tim Satgas ini tinggal bikin satu tim khusus untuk main, ya kan? Klik iklannya, dapat nomor WA-nya. Nah, hubungi nomor WA-nya, lalu bilang aku mau main, store berapa? 100.000. Oke, nih store ke rekening itu, dapat nomor rekeningnya, ya kan? Nah, nomor WA itu kasih ke kepolisian, haknya tukang gebuknya, ditelusuri nomor itu posisinya di mana, terkaitnya kemana, itu satu. Yang kedua, nomor rekeningnya kasihlah ke PPATK. PPATK langsung dilihat alur beredar kemana uangnya. Dia mau pakai dompet digital, carilah pihak terkait yang bisa untuk menelusuri itu. Lalu ketiga, sesudah itu, oh kita mau main gitu, dikasih, oh ini linknya, ketahuan servernya. Server itu nggak banyak, nggak lebih dari 10. Jadi jangan tiap hari yang dilaporkan, kita blokir 2 juta situs, 10 juta situs. Tetapi servernya tetap aja hidup, ya sama aja bohong gitu loh. Tapi memang ada permainan orang dalam. Sampai sekarang tadi Pak Sukamta kan bilang, iklan masih terus jalan. Ini artinya masih ada orang dalam yang main nih, jangan-jangan. Ya, kan semudah itu. Iklan tetap jalan, klik aja iklannya. Dapat nomor teleponnya, dapat nomor rekeningnya, dapat servernya. Apa sulitnya untuk membasmi itu gitu. Jadi itu yang jadi pertanyaan, jadi nggak teli nih. Jadi fakta dengan usaha, fakta Kominfo memblokir sedemikian banyak situs. Tetapi kenyataannya bahwa transaksi judi online malah meningkat. Ini nggak nyambung. Nah, jadi ada sesuatu. Nah, kuncinya di server tadi artinya? Ya, kuncinya masuk anginnya ini salah satunya. Jadi masuk angin. Kalau nggak masuk angin kan harusnya ini jalan efektif, ini turun transaksinya. Ini jalannya katanya efektif. Udah puluhan juta, ratusan juta situs diblokir, tapi transaksi judi online tetap naik. Ini nggak nyambung, nggak logis. Iya. Oke, kita masih menarik membahas terkait dengan bagaimana upaya kita untuk bisa memerangi judi online, karena tentunya ini sudah sangat meresahkan bagi kita semua. Usai jeda kami akan kembali, tetap bersama kami di Fokus Begini.